Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur secara pribadi kepada Tuhan karena sekalipun ini sekarang sudah malam, saya mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk saya boleh bersaat teduh. Saya sangat bersyukur sekali karena hari ini karena satu dan lain hal sepanjang hari saya menanti-nantikan saat ini dan saya bisa mendapatkan kesempatan. Saya sangat bersyukur, bahkan saya boleh mengajak saudara bersaat teduh dan saya sangat senang sekali. Kalau ada di antara saudara yang sudah bersaat teduh tadi pagi, saya sangat bersyukur. Mau ikut lagi tentu saja lebih baik. Tidak ada salahnya sering-sering bersaat teduh itu indah sekali. Tetapi kalau saudara belum bersaat teduh, apalagi mari bersaat teduh bersama-sama. Kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian yang begitu indah menurut saya. Ku menyembah. Bisa ya lagunya? Yuk kita sama-sama. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, hanya Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yesus, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
kekuatan ada dalam hadiratmu, Yesus. Ada dalam segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Oh, terjadi di sini. Karena Kau ada di sini, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu dalam kekudusan hadirat-Mu, Bapa. Oh, oh, kami yakin Kau di sini, kami yakin Kau di sini. Kau menjamah kami, Kau kuatkan kami. Oh, Yesus, sekalipun mata kami tak melihat, iman kami membuat kami melihat dan percaya bahwa Kau di sini, Tuhan. Kau bersama kami. Haleluya, haleluya. Kami yakin Kau di sini, kami rasakan keindahan-Mu, Bapa. Oh, haleluya, 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 haleluya.
Ya sungguh kami percaya, ya sungguh kami percaya. Haleluya. Di hadirat-Mu bawa kami lebih dalam untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh indah saat bersama-Mu. Mata jasmani tidak melihat, tapi iman kami meyakini Kau di sini Tuhan. Sehingga kami oleh iman kami merasakan kedekatan dengan-Mu Tuhan. Saat dimana kami sebagai ranting bagaikan kembali menghisap sari-sari makanan yang kami perlukan untuk kami mengalami pertumbuhan dari sang pokok, itulah Kau sendiri Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat saat yang begitu indah. Kami bersyukur, ya kami bersyukur. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan kami balas? Terlalu dahsyat, terlalu ajaib, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur padamu. Kami kembali boleh datang di hadapan tahta-Mu, melekat lebih dalam. Bahkan sebentar kami akan boleh membaca Alkitab. Kami belajar membacanya secara berurutan Tuhan. Tolong berikan kami rema kebenaran firman yang akan menjadi bekal bagi perjalanan hidup kami. Terima
Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpinlah kami Tuhan Yesus, inilah kami. Pisahkan hidup kami dalam tangan kasih kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, terpujilah Tuhan kita ya. Tuhan baik sekali, Tuhan berikan kita kesempatan. Karena itu yuk kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita masuk sekarang dalam pembacaan Alkitab kita. Kita sudah sampai pada Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam sebuah perahu itu. Ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka.
lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu duduk makan? Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, "Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik." Saudara yang dikasihi Tuhan, rema kebenaran firman yang Tuhan taruh dalam hati saya hari ini adalah tentang bagaimana Yesus menyuruh Petrus bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dalam ayat yang ke-5, kata-katanya begitu menarik, saudara. Jawaban Simon ini. Simon menjawab, Guru, artinya Yesus, "Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Perhatikan, jadi di sini jelas sekali mereka bukannya bermalas-malasan, tetapi mereka memang sudah berusaha semaksimal mungkin. "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Artinya begini, Simon Petrus dan teman-temannya adalah seorang nelayan. Mereka sangat berpengalaman tentunya sebagai seorang nelayan, ya. Demikian juga mungkin saudara sangat berpengalaman dalam bidang pekerjaan saudara masing-masing. Dan mungkin hari ini pun Anda berkata seperti kata-kata Simon Petrus, "Guru, telah sepanjang hari saya bekerja keras dan kami tidak memperoleh apa-apa." Dan mungkin pada waktu itu kita bisa bayangkan orang sepanjang hari, sepanjang malam bekerja keras, tentu tubuh sudah capek. Tubuh sudah begitu lelah, sudah bekerja keras, sudah tidak ada hasil, sekarang masih disuruh Tuhan bekerja lagi. Itu nggak gampang, saudara. Ya, banyak kali kalau orang sudah tubuhnya lelah, itu lebih mudah tersinggung. Betul ya? Saudara mungkin pernah mengalami kalau sudah lelah menjaga, mungkin seharian menjaga anak gitu, atau mungkin seharian bekerja, lalu tubuh begitu lelah, itu emosi begitu labil. Disuruh kerja lagi itu akan lebih mudah emosi, meledak, pengen marah dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat sesuatu yang luar biasa. Simon Petrus mampu menahan itu semuanya dan memilih percaya pada perkataan Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu, mungkin saudara juga alami seperti Simon Petrus saat ini dan kawan-kawannya. Tetapi yang luar biasa adalah Yesus ada di perahu mereka. Dan mereka mau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, sekalipun tubuh mereka sudah sangat letih
Sekalipun kenyataan sudah sangat tidak mungkin, sekalipun pengalaman berkata ini mustahil, logika berkata ini tidak mungkin, tetapi bergerak melakukan firman itu membuat mujizat terjadi. Jadi kuncinya hari ini saya mau ajak saudara, pastikan Yesus ada dalam perahu kehidupan saudara. Pastikan itu dulu. Dan mari kita berjuang melakukan firman. Mungkin walaupun ketika melakukan itu bertentangan dengan kondisi fisik kita yang sudah sangat lelah, bertentangan dengan logika kita, bertentangan dengan kenyataan di depan kita, tetapi selama Tuhan yang suruh dan kesempatan melakukan firman dibuka oleh Tuhan, mari kita tangkap kesempatan melakukan firman itu. Karena siapa tahu kali ini mujizat benar-benar terjadi dalam hidupmu secara langsung. Ya, mari kita akan tangkap apa yang Tuhan katakan dan kita kerjakan dalam hidup kita. Dan kalau saya tadi berkata tentang mujizat, saya juga berharap jangan sampai mujizat menjadi suatu yang utama dalam hidup kita, tetapi yang terutama adalah kita melakukan kebenaran firman dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Suatu pelajaran yang luar biasa dari Simon Petrus yang sudah semalam-malaman bekerja keras, tapi dia mau taat kepada Tuhan. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang sudah kita dengar dan baca bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami lebih memilih logika kami lebih memilih pikiran kami lebih memilih mengikuti kenyataan di depan mata kami, tubuh jasmani kami, lebih daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Tapi hari ini Kau kembali mengingatkan kami untuk kami harus belajar taat kepadamu, tanpa perlu mempertanyakan apapun. Kalau perlu, kami hanya perlu taat karena Tuhan tahu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara yang terkasih, mari kita akan berdoa bersama-sama masing-masing untuk nama-nama orang-orang yang kita kenal yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Minimal 3 nama, kalau bisa 3 nama minimal. Kita akan doakan, kita bawa mereka pada Tuhan. Semoga Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Yuk kita akan doa lebih jauh. Tuhan, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami seiman di berbagai penjuru dunia yang menderita siksa dan aniaya karena kebesaran nama-Mu, karena kebenaran firman. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada saudara-saudara kami ini. Kalau boleh, lepaskanlah mereka dari penderitaan, aniaya, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu, Tuhan. Tapi kami kembalikan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Kau tahu yang terbaik bagi setiap kami umat-Mu. Berikan mereka kekuatan, Tuhan, dan keluarga mereka, sehingga tidak ada satupun yang gugur imannya. Tuhan, kiranya sertai umat-Mu dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman kepada bangsa dan negara kami Indonesia.
Kiranya Tuhan ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pendahulu bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia juga Tuhan ampuni kiranya. Tuhan, kiranya tolong Indonesia kami ini. Berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami di waktu-waktu yang sukar ini Tuhan. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan-keputusan. Biarlah damai-Mu, kesejahteraan-Mu ada atas Indonesia. Bahkan oleh kasih karunia-Mu kiranya ada lebih dan lebih banyak orang di Indonesia yang bertobat, percaya dan menerima Kau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga datang kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu untuk hamba-Mu dan setiap hamba-hamba Tuhan, juga orang-orang yang memiliki gelar teologi, gelar kependetaan, seorang gembala sidang, guru Injil atau evangelis, ya, setiap orang yang disebut seorang pendeta, hamba Tuhan dan lain-lain. Tuhan, kiranya Tuhan tutup bungkus kami dan keluarga kami dengan kuasa darah Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kami senantiasa hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah kami dan keluarga kami tidak ada satupun yang mempermalukan nama Tuhan, tetapi sungguh-sungguh semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan akan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih-lebih lagi, sehingga kami benar-benar Tuhan boleh semakin efektif di dalam bekerja di ladang-Mu. Demikian juga Tuhan berkati warga-warga jemaat yang kami layani, kami gembalakan, kami injili dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan berikan mereka pertumbuhan iman yang baik. Kiranya Tuhan tolong umat-Mu agar semuanya boleh bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan, makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang saudara, mari kita akan berdoa bersama-sama. Saudara yang masih dalam kondisi sakit, percayalah Tuhan sanggup jamah, tolong sembuhkan saudara. Yang dalam masalah juga percayalah Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara, dan Tuhan sanggup menolong saudara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit. Kami berdoa, kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu menjamah, sanggup menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, segala kuasa sakit penyakit kami usir keluar, kesembuhan yang dari Tuhan terjadi atas umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang dalam masalah saat ini. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan ampuni kami dan Tuhan berikan kami pertolongan sehingga kami mampu bertobat Tuhan. Dan kalau masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana, Tuhan berikan kekuatan pada kami umat-Mu sehingga kami mampu menghadapi masalah ini dan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan yang dalam masalah. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini diikat oleh kuasa dosa, kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus diikat dalam kuasa dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa bilur Kristus, kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menutup bungkus umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, berikan kami hati yang baru, roh yang baru, yang taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara yang kasih Tuhan, saya persilakan kita masing-masing akan berdoa untuk pergumulan doa kita pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa bersama-sama masing-masing untuk pergumulan doa kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati kiranya pelayanan kami. Tuhan, kami mohon kiranya dalam segala perkara Tuhan menjadikan kami berkat dan sinar terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat istirahat. Kalau ada beraktivitas lebih jauh, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.